Siapa yang kenal Allah setiap malam terasa seperti hari raya. Siapa yang kenal Allah setiap malam terasa seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar setiap malam orang akan rajin ibadah, benar gak? Maka jadilah hamba Allah pencipta malam, bukan hamba Lailatul Qadar. Jadilah hamba Allah yang hidup beramal di malam Aid, bukan jadi hamba Aid. Ahmad Ruhullah. Apa kata Nabi Isa? Aku mengabarkan kepada kalian. Kata Sayyidina Isa, inni basyirun birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Benar ayatnya Ustaz. Ini Kiai Atik Fahmi nih, Hafiz berapa juz? 32. Emang ada 32 juz. Juz ke-31 juz Al-Fuqat. Yang ke-32 juz apa? Juz Al-Fatihah. Serius amat ngajinya. Udah panas ngaji ma'rifat, Masya Allah. Bagi orang kenal Allah siang malam sama. Karena Allah siang malam sama. Allah siang, Allah malam sama gak? Allah sepertiga malam terakhir dengan Allah sekarang sama gak? Maka orang kenal Allah tiadalah beda sepertiga malam dengan awal malam. Semuanya indah. Ya, tapi Nabi kasih fasilitas bagi orang yang terganggu di awal malam, ambillah akhir malam. Tapi bagi Nabi sama aja. Ya, siapa yang kenal Allah setiap malam terasa seperti hari raya. Siapa yang kenal Allah setiap malam terasa seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar setiap malam orang akan rajin ibadah, benar gak? Maka jadilah hamba Allah pencipta malam, bukan hamba Lailatul Qadar. Jadilah hamba Allah yang hidup beramal di malam Aid, bukan jadi hamba Aid. Ahmad Ruhullah. Apa kata Nabi Isa? Aku mengabarkan kepada kalian kedatangan Sang Ahmad. Waktu Nabi Isa berkalam, apakah Nabi Muhammad sudah lahir? Belum. Maka beliau tidak menyebut nama lahir, nama fisik. Yang disebut nama waktu Nabi Isa mengenal di masa azaliyah, masa pramasa, waktu sebelum ada waktu, itu azali. Sedangkan qadim, waktu yang tidak berawal, masa yang tidak ada bermula. Beda-beda istilah tuh. Apa kata Nabi Isa? Nama orang yang akan diutus itu Ahmad. Karena nama fisiknya belum ada, maka dia berbicara pada dimensi ruh, karena dia adalah Ruhullah yang saghir. Ahmad Ruhullah Al-Kabir. Itulah beda Sayyidina Isa dengan Sayyidina Ahmad. Ya? Makanya nanti ketika Nabi berkalam, ismuhu yuwati usmi, Imam Mahdi yang nomor 4, Al-Mahdi Khalifatullah, isimnya, namanya, gelarnya, ruhnya, sifatnya sama denganku. Maka nanti ada plesetannya bernama Al-Masihud Dajjal. Jadi Al-Masihud Dajjal itu, dia Al-Masih memalsukan dua sosok. Pertama, Mahdi yang isimnya Ahmad. Yang kedua, Isa, Al-Masih Isa. Al-Masih Isa hakiki, Al-Masihud Dajjal, Masih yang Dajjal. Dajjal artinya palsu. Karena palsu, itulah bayang-bayang. Barang palsu, namanya palsu, bentuknya mirip nggak? Maka nanti ini kabar buruk sekaligus kabar gembira. Jika Dajjal keluar, dia menyamar jadi Al-Mahdi. Jika Dajjal keluar, dia nyamar jadi Isa. Dia bisa berubah wajah. Semoga Allah lindungi kita dan semua yang hadir, semua yang mendengar dimanapun berada. Ya, semoga negeri ini menjadi simbol. Amin Rabbal Alamin. Ya,
Di masa pandemi seperti ini, tidak ada di dunia belahan manapun orang masih ngumpul sebanyak ini. Ini nikmat azimah, nikmat besar dari Allah. Alhamdulillah umarok kita sudah saling paham juga ya. Mereka sudah bosan juga dengan PPKM, PPKOM, PPKM, apalah namanya. Yang penting katanya protokol, depannya ada cuci tangan, ada masker kayak tuanku ya. Masker saya ada ya, kualitas itu. Ada lah, kan kita social distancing. Mereka main, kita ikutilah mainannya. Yang penting kita tidak bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan pintasnya, kalau dulu ada anasir yang 4, ada sekarang haikal ma'arif yang 4. Ulangi. Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Supaya ma'rifat ini tertanam dalam diri, baca syahadat, baca haikal ma'rif, tutup Fatihah, salawat ya, Al-Fatihah lalu salawat. Silakan diamalkan, saya ijazahkan semua yang hadir. Silakan tuanku ketika memulai khatam 70.000, mulai dengan ini. Itu zikirnya akan lebih cepat naik di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah suka disebut-sebut. La ilaha illallah kata manusia, la ilaha nafi, illallah isbat. Habis nafi isbat, tetaplah Allah. Habis alif lam lam ha, tetaplah hu. Dia. Dibalik lagi huwallah. Begitulah terus. Tapi itu namanya ma'rifat huwiyah. Apa arti ma'rifat huwiyah? Mengenal kediaan, keesaan. Huwa berarti dia yang tidak terbayang oleh mata dan pikiran dan pendengaran. Habiskan semua asumsi kita tentang Allah, itulah disebut zikir hu. Jadi kalau ada orang baca hu, dia masih membayangkan Allah berwarna, bertempat, berarah, belum sahih. Kul huwallahu ahad. Baru kul hu sudah enggak terima. Maka orang-orang meyakini Allah bertempat di suatu tempat, hu-nya belum sah. Maka ada namanya syahadat huwiyah. Syahadat huwiyah ini menafikan yang tidak pantas dari Allah. Ya, aras bukan tempat Allah. Aras itu tempat sholat Rasulullah tertinggi, tempat sujud Rasulullah tertinggi di Baitur Rahmani. Ya, Ar-Rahman alal arsy sawa. Begitu dalam surat Thaha. Sang baginda Rasulullah mulia diangkat, diundang ke atas sana. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, sujudlah engkau hai Muhammad. Maka sujudlah Nabi Muhammad di sana. Bukan seperti bapak saudara melihat saya memandang seperti ini, bukan. Tapi dia sujud. Sujud tiada lepas. Hanya Rasulullah lah yang diizinkan sujud di sana.